yang insya Allah untuk puncaknya rangkaian ini tanggal 16 sampai 18. Kita akan menampilkan kesenian atau kebudayaan yang ada di Majalengka itu. Bedanya dengan daerah lain di Cirebon, di iya. Apa bedanya? Majalengka menjadi lebih seksi. Kali ini saya kedatangan tamu 3 orang dari Kabupaten Majalengka, akan membahas soal budaya. Di sini ada dosen STKIP Yasika Majalengka, Bapak Taiman SPD MPD, yang sebentar lagi mau jadi dokter. Amin, amin. Ada juga mahasiswa dari Kelas. dari STKIP Yasika Majalengka, Ibu Santi Safitri. Ya, selamat. Selamat Bu Santi ya. Kemudian di sebelahnya ada seorang budayawan berambut gondrong, mengingatkan saya kepada teman akrab saya yang sudah almarhum dulu ya. Dia Agan Oom Somasa Dauci. Nah, saya sendiri pribadi penasaran nih sebetulnya makna dari nama beliaunya itu apa gitu, dan asalnya dari mana. Silakan Agan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanggakeun salam pangulujeng mugi urang sadayana dina ginajar kaulujungan kinulur karaharjaan sareng salamina kenging pangaping pangjaring di Gusti Nulas asih. Senang sekali saya bisa hadir di sini menemani orang-orang hebat, termasuk juga semacam reuni bertemu dengan Iing Casdirin. Namanya sudah dari dulu memang begitu. Terkenal ya. Oke, nama lengkap saya memang Oom Somasa Dauci. Kalau Agan itu semacam nickname atau panggilan, iya. Ya, atau Mas lah ya, ya semacam itu. Mas Agan aktif di mana? Saya menulis aktifnya, Menulis ya. kemudian juga mengelola teman-teman yang juga berminat menulis. Saya aktif di kegiatan literasi. Bu Santi? Oh, terima kasih Pak Ing. Kalau saya sendiri kebetulan di sini adalah mahasiswa ya, mahasiswa RPL STKIP Yasika tahun 2022. Nah, gitu. Pak Taiman bisa menjelaskan sekarang aktif di mana, apa kegiatannya? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Iing selaku pimpinan redaksi, kemudian Bang Oom yang sudah hadir. Alhamdulillah bertemu dengan beliau ini anugerah bagi saya. Amin. Untuk bisa bertemu bersilaturahim ini, mudah-mudahan kita terus terjalin. Kemudian Teh Santi yang sudah selaku mahasiswa saya begitu semangat ya, semangat sekali dengan kegiatan pagelaran ini, mudah-mudahan sampai dengan puncaknya insya Allah. Kemudian kegiatan saya untuk sementara ini saya Taiman, dosen PBSI, dosen tetap STKIP Yasika Majalengka, yang tentunya insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Iing tadi, saya lagi menempuh pendidikan doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia, kajian tentang wayang wong Cirebon. Budaya juga ya? Nanti saya belajar sama Bang Om. Iya. Agan. Jadi Om Agan. Majalengka itu sudah terkenal dengan alamnya yang indah. Hampir semua orang di Indonesia cukup mengagumi lah keindahan Majalengka. Anugerah alamnya luar biasa, tinggal dikelola dengan baik. Nah, kemudian ada STKIP Yasika dan para mahasiswanya mencoba untuk menampilkan bukan hanya alamnya Majalengka. Nah, sebagai penyelenggara atau promotor penampilan budaya Majalengka,
Apa sih sebetulnya tujuannya Pak Taiman? Tujuan kami untuk mata kuliah pagelaran sastra dan manajemen pagelaran sastra diharapkan memberikan sebuah bekal tentunya secara keterampilan, kemudian secara aplikatif yang memang secara komprehensif kepada mahasiswa agar mengenal penerapan pembelajaran di pagelaran. Oleh karena itu harapan kami 2 mata kuliah ini kami di lapangan tentunya anak-anak ini diterjunkan ada di beberapa daerah seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, kemudian Majalengka yang selaku tuan rumah yang sudah memberikan kontribusi banyak kepada Dinas Pariwisata Kebudayaan, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Ibu Dr. Lilis, juga Pak Bupati Pak Haji Karna Sobahi yang sudah mensupport kegiatan ini. Ini kami akan insya Allah dari beberapa daerah ini akan dijadikan temu budaya yang insya Allah tanggal 11 sampai dengan tanggal 27, yang insya Allah untuk puncaknya rangkaian ini tanggal 16 sampai 18 Juni. Begitu. Ada 4 kecamatan yang kami tentunya undang yang menempel di posisi Kecamatan Kasokandel, yakni Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Dawan, Kecamatan Kasokandel, dan Kecamatan Kadipaten. Insya Allah tiada lain adalah temu budaya kearifan lokal yang tentu selama ini kita lestarikan bersama untuk bisa dalam rangka silaturahmi. Yasika Majalengka sebagai tuan rumah, di mana Majalengka akan membuat atau memperkenalkan budayanya. Sebetulnya apa sih perannya Yasika untuk budaya Majalengka? Ini mata kuliah program studi bahasa dan sastra Indonesia di STKP Yasika, insya Allah akan memberikan warna tentu kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. Insya Allah didukung dengan pihak dinas yang terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan. Kami tentu berkolaborasi untuk bisa menjadikan perguruan tinggi yang unggul, perguruan tinggi yang mandiri, profesional, berdaya saing dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang berbasis IT. Insya Allah akan ditingkatkan di tingkat nasional di tahun 2035. Termasuk untuk kemajuan budayanya apa yang harus dilakukan sedikit? Untuk kemajuan budaya daerah. Ya, di sanggar kami yang sudah dibentuk yakni sanggar tari, kemudian sanggar untuk seni rupa, seni musik, pernaskahan sudah ada di lembaga kami sehingga mahasiswa untuk bisa terus berkarya untuk Majalengka. Ya. Oke. Bu Santi. Siapa ini? Bu Santi tahu nggak sebetulnya apa budaya Majalengka yang menarik, yang patut untuk ditonton lah, atau yang perlu diketahui oleh masyarakat luar Majalengka? Ya. Seperti apa? Apa aja? Sebetulnya kalau Majalengka ini kan tengah-tengah ya Pak, antara misalkan dari Cirebon, Sumedang, jadi sangat kaya raya, ibaratnya semua ada di sana gitu ya Om ya. Dan yang paling menarik juga di sini kita akan menampilkan kesenian atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di Majalengka itu pada saat nanti itu bisa tumpah ruah, bisa berbarengan, dan satu sama lain itu ada Pak di Majalengka itu. Mau dari topengnya ada, mau dari seni tarinya juga ada. Jadi mungkin ini yang lebih tahu itu Agan yang lebih tahu bagaimana kesenian tradisi Majalengka itu. Nah, terus boleh langsung. Boleh. Nah, terus kami STKIP Yasika itu mengusung tema membumikan seni dan sastra dalam bingkai Pancasila demi peradaban yang berbudaya. Nah, di Juni ini mungkin ada beberapa 2 tema ya Pak ya. Yang satu mungkin memperingati hari lahirnya Pancasila, maka kami mengangkat tema membumikan seni dan kebudayaan. Nah, seperti itu Pak. Yang berpancasila ya. Yang berpancasila. Bapak senang nggak dengan semangat dari
STKIP, Ya, dosennya, mahasiswanya Iya. ingin apa ya, memperkuat ya, tentang budaya Majalengka. ya. Saya Apa kira tanggapannya ya, kira-kira? saya kira ini adalah STKIP itu dengan kegiatan pagelaran budaya itu adalah sebuah berkah. Sebuah berkah. Selama ini kan kalau perguruan tinggi itu dianggap sebagai menara gading. Iya, Apa yang terjadi di dalamnya masyarakat tidak pernah tahu. iya, Yang pasti mereka hanya menghasilkan para sarjana yang tidak Iya. diketahui seperti apa proses kerjanya. Sementara mereka kemudian membuat pagelaran budaya yang itu mensyaratkan adanya juga tontonan. Nah di situ kan luar biasa bagaimana sebuah kesenian itu digarap secara akademik. Iya. Di situ ada sebuah pertanggungjawaban, tidak hanya sebagai tampilan kesenian saja. Saya kira itu adalah berkah bagi Majalengka. Amin. Iya. Amin. Ya, berkah bagi Majalengka, dan apa yang harusnya ditunjukkan oleh pemerintah daerah. Iya, paling tidak dengan adanya kegiatan seperti itu, pemerintah harus care dengan hal-hal seperti ini, langsung respon, Iya. ya, untuk kemudian tidak hanya hadir sebagai seremonial, tetapi kemudian terlibat dan menggiring ini ke arah yang diinginkan. Iya. Karena selama ini kan kita tidak tahu sebenarnya seperti apa, bagaimana kesenian itu diedukasi. Iya. Selama ini kita selalu kedodoran ketika kemudian itu berkaitan dengan sebuah pewarisan. Iya. Ya, saya kira ini angin segar bagi sebuah kerja kebudayaan. Sebagai budayawan, tahu nggak, merasakan nggak bedanya dengan daerah lain di Cirebon? Di Oh iya, tempat lain? iya, iya. Apa bedanya? Majalengka menjadi Majalengka. lebih seksi, Lebih seksi ya? lebih seksi. Iya. Gabungan ya, kolaborasi. Ya. Oke, Pak Taiman, Siap. prosesnya gimana dengan kepala daerah, dengan pemerintah daerah tuh, tentang acara yang ingin dilakukan oleh STKIP Yasika? Alhamdulillah Pak, direspon dengan baik. Apa yang kami tentu kerjasama di pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, Pak Bupatinya, Pak Dr. Karna Sobahi, kemudian Ibu Kadisdik, Ibu Dr. Lilis yang sudah merespon dengan baik, alhamdulillah. Ya Bu Santi, mungkin ada apa ya yang ingin disampaikan untuk Iya. pemerintah daerah Kabupaten Majalengka? Oh, alhamdulillah Responnya. responnya sangat positif karena kegiatan ini, sasaran kegiatannya itu kan kita melibatkan juga sebelum puncak ya Pak ya. Di situ ada berbagai macam perlombaan yang dimana di dalamnya itu berisi konten-konten Kormi Pak. Nah kebetulan ketua Kormi Majalengka itu yaitu Ibu Dr. Hajah Lilis, ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Nah, sasaran kegiatan perlombaan ini ada mulai dari TK, SD, SMP sederajat, semua usia bahkan kalangan. Karena Kormi itu sendiri yaitu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Di dalamnya itu ada olahraga masyarakat seperti ketapel, enggrang. Jadi semua olahraga masyarakat itu masuk ke dalam salah satu kebudayaan lokal gitu Pak. Nah, jadi kita kolaborasi di event ini adalah gelar budaya dan isi konten-konten kebudayaan lokal. Ya, jarang sebetulnya pejabat yang mencoba menggerakkan semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa untuk gemar berolahraga masyarakat ya. Nah, mungkin Ibu Lilis juga hebat, maksudnya bisa menggerakkan itu dari anak-anak sampai dewasa. Iya. Dan apa tanggapan masyarakatnya? Tahu nggak misalnya dengan Iya Pak, karena di event kita ini kalau misalkan gelarnya itu bisa dari sore sampai malam, tetapi dalam rangkaian satu hari ini ada 3 termin, di mana di pagi hari itu salah satu Kormi itu kan ada Asiapi ya, di mana ada senam, diisi oleh senam ibu-ibu. Selanjutnya ada perlombaan anak-anak, dari mulai olahraga masyarakat, olahraga rekreasi masyarakatnya, dari mulai enggrang, ketepel. Selanjutnya mungkin dari sore hari ke sini baru kita gelar budaya gitu Pak. Dan ada beberapa juga di dalamnya kita isi dengan talk show, dengan salah satunya misalkan kita kumpulkan para budaya-budaya untuk ngobrol-ngobrol gitu Pak. Terus yang keduanya kita bisa bedah buku-buku sastra gitu Pak.
Ya mungkin ini lebih banyak peran STKIP Majalengka ya untuk mencerdaskan masyarakat Majalengka tentang budaya. Tentang budaya. Saya kembali ke Ya. Agan. Ya. Sebetulnya apa sih budaya Majalengka yang bisa diandalkan? Kalau yang namanya budaya di mana-mana kan sifatnya dinamis, Iya. dinamis dan sifat dinamis itu hanya bisa diwadahi kalau kemudian ada sinergi dari semua pihak sebenarnya. Kalau dibiarkan begitu saja kan menjadi liar. Iya. Sementara kalau ini ada inisiatif sekaligus menginisiasi Dari kampus yang ya? dari kampus. Kalau kampus kan sudah ada langkah-langkahnya Iya. yang terukur. Sementara kalau yang terjadi di masyarakat itu adalah bagaimana mereka hidup dengan kesenian itu untuk bisa menyambung hidup kan. Iya. Tidak bisa memiliki fase-fase yang Iya. seperti yang dimiliki oleh kampus. Saya kira ini adalah sinergi yang diinginkan dari semua orang atau dari semua kabupaten di wilayah Indonesia, tidak hanya di Majalengka, bahwa ada keinginan dari pihak kampus untuk menjembatani ini, menginisiasi itu untuk menjadi wujud dari sebuah dinamika kebudayaan. Saya kira itu. Iya. Apa saja kira budayanya yang terkenal, yang Sekarang ini diandalkan? ada barang baru nih yang sebenarnya barang lama. Iya. Tari kedempling. Tari kedempling. kedempling. Kedempling sendiri secara bahasa atau wujud barang itu kan ada di Kuningan ya. Iya. Semacam opak tapi bahannya dari singkong. Iya. Itu kedempling yang dimaksud. Tetapi ini di Majalengka adalah sebentuk tarian, dan ini tarian pergaulan sebenarnya. Dan ini sudah jauh sebelumnya tari kedempling menjadi ruh dari salah satu elan vital dari kebudayaan di Majalengka. Hanya saja kapan masyarakatnya sendiri menonton tari kedempling yang dimaksud. Jadi kalau ada inisiasi dari kampus untuk bisa menampilkan kedempling, itulah saatnya kita melihat tari kedempling dalam format pertunjukan. Iya, jadi kedempling itu ternyata tidak hanya dimakan, Tidak hanya dimakan, tapi juga ditari. sebentuk tarian. Dan ini perlu kajian khusus, saya kira. Oh iya iya. Seperti apa sih tarinya? Maksudnya apa yang beda dari tari itu? latihan. Istimewanya apa? Iya, kebetulan kan saya Pak ikut nari juga ya, Ah. sampling. Lumayan seperti tarian-tarian keraton ya, Om. Halus gitu, Pak. Iya iya. Pelan-pelan gitu. Nanti lihat aja nanti, Pak. Sebetulnya kita bicara keraton nih ya. Iya. Ada nggak pengaruh dari keraton terhadap Majalengka, budaya Majalengka? Ya, saya kira kan gini, kalau di mana-mana kalau yang namanya bibit atau benih dari kesenian itu kan dimiliki oleh orang yang cerdas, Iya. jenius, Ya. dan itu di dalamnya ada berupa banyak sekali penyamaran yang kemudian hanya bisa disingkap oleh yang pejalan yang benar-benar ada dalam studi itu. Iya. Dan saya kira peran keraton di situ adalah bagaimana itu bentuk penyamaran keraton untuk Iya. kemudian bisa menyamar di orang bawah, karena kedempling ini menjadi dulunya muncul dari kalangan bawah. Tetapi saya kira tidak mungkin sebuah benih kesenian itu dihasilkan dari bawah, kecuali bahwa itu dibentuk, didesain oleh keraton, oleh istana. Sebetulnya kehidupan budayawan di Majalengka bagaimana sih kehidupannya? Ya normal-normal saja saya kira ya. Kalaupun yang namanya menjadi seniman itu kan mereka sudah bisa hidup dimanapun mereka tinggal sebenarnya. Dan Majalengka saya kira memang seperti tadi saya sebut sebagai berkah saja karena di situ tantangan alamnya, kemudian perubahan yang dibawa oleh adanya bandara atau jalan tol itu membuat para seniman harus juga bisa eksis, kira-kira begitu. Ya. Ini jalan saya. Seperti Kopassus ya, di mana saja bisa hidup. Itu. Iya. Ada rencana apa, Kang, untuk Saya ingin budaya ini Majalengka? menjadi sebuah titik awal dari sebuah pekerjaan hebat untuk Majalengka.
mungkin ini bisa disambut oleh kampus-kampus lain Iya. untuk membuat cetak biru dari sebuah pekerjaan mulia, di mana kemudian seniman menjadi punya pekerjaan yang memang sesungguhnya ada di situ. Saya berharap banyak terhadap pagelaran budaya yang digelar oleh STKIP Yasika ini. Akhirnya perbincangan kami mungkin cukup ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.